Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Kartika dengan NIM 234010027. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian itu ke apotek mau beli obat, tapi ternyata stoknya itu habis, atau justru kebalikannya, obatnya itu numpuk sampai kadaluarsa. Nah, itu semua bisa terjadi karena satu hal, yaitu perencanaan yang kurang baik. Nah, di video ini saya akan bahas sedikit mengenai konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Oke, yang pertama mengenai apa itu perencanaan. Nah, perencanaan itu dimulai dari penetapan tujuan, menentukan strategi, serta merumuskan sistem perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan itu dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh suatu organisasi. Gambarannya gini, bayangin kalian mau liburan. Kalau nggak direncanain kan bisa-bisa kalian kehabisan tiket, over budget, atau malah nggak jadi berangkat liburan. Nah, sederhananya kalian perlu perencanaan juga dalam dunia farmasi. Nah, itu sama. Jadi, kita harus tahu yang pertama mau menyediakan obat apa, untuk siapa, kapan dibutuhkan, dan bagaimana cara menyediakannya. Oke, yang selanjutnya ada fungsi perencanaan. Nah, balik lagi ke contoh apotek tadi, kalau tidak ada perencanaan, pasien itu kan bisa kecewa karena obatnya kosong atau apotek bisa rugi karena obatnya itu banyak yang kadaluarsa. Maka dari itu perencanaan itu penting untuk memberi arah atau sebagai pengarah, kemudian untuk mengurangi resiko dan membuat kerja menjadi lebih efisien, dan juga penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Maksudnya di sini itu adalah perencanaan juga berfungsi untuk menetapkan standar kualitas yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, organisasi maupun apotek itu sendiri, dan menjadi tolak ukur dalam proses pengawasan dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu ada juga syarat perencanaan. Yang pertama yaitu faktual atau realistis atau berdasarkan data nyata. Apa yang dirumuskan itu sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi yang dihadapi organisasi. Perencanaan tidak boleh terlalu optimis atau terlalu pesimis. Kemudian yang kedua itu ada logis dan rasional. Apa yang dirumuskan itu dapat diterima oleh akal dan memiliki dasar yang dapat dijelaskan secara ilmiah maupun manajerial sehingga perencanaan dapat dijalankan. Kemudian yang terakhir yaitu ada fleksibel. Perencanaan yang baik dapat beradaptasi dengan perubahan di masa depan, namun tidak berarti dapat diubah seenaknya. Fleksibilitas perlu diimbangi dengan konsistensi arah tujuan. Misalnya kalian mau stok obat flu, kalau cuma kira-kira tanpa data itu kan beresiko. Nah, perencanaan yang baik itu tadi harus berdasarkan data nyata, masuk akal dan fleksibel karena kondisi di lapangan bisa berubah kapan saja. Selain itu, semua tim itu juga harus punya komitmen karena kan percuma rencana bagus kalau tidak dijalankan, dan perencanaannya itu juga harus lengkap, tidak boleh hanya fokus ke satu aspek saja. Yang selanjutnya yaitu ada proses perencanaan. Prosesnya itu bisa kita bayangkan seperti perjalanan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, kemudian membuat rencana, kemudian yang ketiga menjalankan, dan yang keempat yaitu evaluasi. Kemudian apabila nantinya ada yang kurang, itu bisa diperbaiki lagi. Selanjutnya yaitu goal versus plan, yaitu tujuan versus rencana. Tujuan adalah hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai oleh individu, kelompok, ataupun organisasi. Tujuan itu bersifat jangka pendek, menengah, atau panjang. Ditetapkan oleh pimpinan organisasi, harus spesifik, terukur, dan realistis, dan menjadi acuan arah seluruh kegiatan organisasi. Kemudian untuk rencana, rencana adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan itu akan dicapai, bagaimana sumber daya akan dialokasikan, dan penjadwalan proses pencapaian tujuan tersebut. Menggambarkan cara mencapai tujuan, memuat alokasi sumber daya, disertai jadwal dan anggaran yang terstruktur. Yang selanjutnya yaitu memahami masalah. Masalah sendiri adalah penyimpangan atau ketidaksesuaian dari apa yang semestinya terjadi. Seseorang atau organisasi perlu membedakan antara masalah dan juga gejala. Yang pertama masalah atau problem. Penyebab sesungguhnya dari suatu adalah masalah atau problem adalah penyebab sesungguhnya dari suatu kondisi yang tidak diinginkan. Nah, akar masalah yang harus diselesaikan. Kemudian ada gejala atau simptom. Nah, itu adalah akibat atau tanda yang tampak dari suatu masalah. Menyelesaikan gejala tanpa mengetahui masalah itu biasanya akan menyebabkan masalah berulang. Contohnya di sini
tanda atau gejala yang tampak yaitu banyak obat expired ditemukan saat stok opnam apotek. Padahal penyebab sesungguhnya yaitu kemungkinan terjadinya SOP penyimpanan obat tidak dipatuhi oleh salah satu staf atau staf yang ada di apotek dan obat disimpan itu tidak sesuai dengan suhu yang seharusnya. Selanjutnya ada problem solving atau proses penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu dengan mengumpulkan informasi, dengan mengumpulkan semua data dan fakta yang terkait dengan gejala dan masalah yang dihadapi termasuk data historis dan laporan. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Bedakan antara gejala dan akar masalah. Gunakan teknis analisis seperti fishbone diagram atau 5W untuk menemukan. Kemudian yang ketiga, membuat alternatif solusi dengan merumuskan berbagai kemungkinan solusi. Jangan langsung memilih satu, karena semakin banyak alternatif itu semakin banyak keputusan yang dapat diambil. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memilih solusi terbaik dengan mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan dengan fakta, sumber daya yang tersedia dan dampak yang diharapkan. Pilih solusi itu yang paling efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, keputusan sendiri itu merupakan proses memilih satu penyelesaian dan beberapa alternatif yang tersedia. Keputusan yang akan diambil nantinya perlu didukung oleh berbagai fakta yang memberikan keyakinan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang tepat. Syarat keputusan yang tepat diantaranya yang pertama yaitu rasional, berdasarkan logika dan analisis data yang valid. Kemudian sesuai nurani, yaitu mempertimbangkan nilai etika dan moral profesi. Yang ketiga, berbasis fakta akurat, didukung data yang lengkap dan dapat diverifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dijelaskan alasannya kepada pihak terkait. Nah, keputusan itu dapat bersifat tidak rasional karena biasanya itu karena faktor emosi, tradisi atau hubungan antar manusia. Namun keputusan itu tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut ke pijakan dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, segala keputusan itu kan dimulai dari adanya sebuah masalah. Agar tidak salah pilih, kita itu butuh informasi. Nah, informasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif berdasarkan intuisi, pengalaman masa lalu, dan perasaan profesional. Kemudian ada informasi kuantitatif atau sisi data, yaitu berdasarkan angka, statistik, dan analisis data yang terukur. Kemudian dilakukan keputusan yang efektif. Nah, keputusan ini memiliki 3 syarat utama, yaitu tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, pasien butuh obat, tapi stok obat merek A itu habis. Nah, apoteker itu biasanya akan melihat data harga obat generik yang ada dan mungkin lebih murah. Dan dilihat juga itu data bioekivalensinya atau efektivitas medisnya itu antara obat A dan obat C itu sama. Kemudian tidak lupa itu meyakinkan pasien dan menjelaskan mengenai perubahan obat itu. Nah, ada juga faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada keadaan pasti. Seorang atau organisasi memiliki informasi yang lengkap mengenai kondisi lingkungan, probabilitas setiap alternatif, dan hasilnya itu dapat diketahui dengan pasti. Misalnya harga obat dalam e-katalog itu sudah pasti, apoteker RS dapat memutuskan pembelian dengan kalkulasi anggaran yang akurat. Kemudian ada juga keadaan tidak pasti, yaitu seorang atau organisasi itu tidak memiliki informasi yang memadai atau pengambil keputusan itu tidak tahu kemungkinan hasil dari setiap alternatif yang dipilih. Contohnya meluncurkan produk suplemen baru di pasar yang sama sekali belum pernah digarap atau tidak ada data konsumen, preferensi atau respon pasar sebelumnya. Kemudian keadaan beresiko, yaitu informasi yang dimiliki relatif tidak lengkap dibandingkan keadaan pasti, namun lebih memadai dibandingkan keadaan tidak pasti. Ada kemungkinan beberapa hasil yang bisa diperkirakan. Contohnya, apotek memutuskan memperluas layanan home farmasi di wilayah baru. Nah, ada data demografis, tapi belum ada data permintaan aktual dari wilayah sekitar. Adapun proses pengambilan keputusan itu ada 4 tahap. Yang pertama tahap 1 yaitu investigasi situasi, yaitu mengidentifikasi masalah, diagnosis penyebab masalah, dan identifikasi tujuan dari keputusan yang akan diambil. Kemudian tahap kedua yaitu penentuan alternatif, identifikasi berbagai alternatif solusi dan identifikasi berbagai alternatif solusi sebanyak-banyaknya. Evaluasi itu belum dilakukan di tahap ini.
Kemudian kreativitas dan diskusi tim itu sangat diperlukan. Kemudian ada tahap 3 yaitu penilaian alternatif. Evaluasi setiap alternatif yang ada, kemudian mempertimbangkan dampak, biaya, dan kemudahan implementasi. Pilih satu atau lebih alternatif terbaik. Kemudian tahap 4 yaitu implementasi dan pengawasan. Buat rencana implementasi yang detail, jalankan alternatif yang ditentukan dan awasi pelaksanaan dan evaluasi hasilnya. Singkatnya itu tahap pertama itu fokus menemukan masalah dan penyebabnya. Kemudian tahap kedua yaitu fokus mencari ide, solusi sebanyak mungkin tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu. Kemudian tahap ketiga itu fokus membandingkan dampak biaya dan kemudahan setiap opsi, lalu pilih yang terbaik. Dan tahap yang terakhir atau yang keempat yaitu fokusnya menjalankan rencana dan memantau hasilnya. Lanjut, keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu sumber daya terbatas. Kendalanya yaitu masalah finansial, fasilitas atau SDM. Contohnya apotek ingin pakai sistem robotik, tapi tidak ada anggaran. Kemudian yang kedua yaitu kelebihan informasi. Kendalanya seperti terlalu banyak data, malah membuat bingung dan lambat untuk bertindak. Contohnya terlalu banyak pilihan vendor obat, membuat pengadaan itu tidak terarah. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan ingatan. Manusia kan tidak bisa mengingat semua detail secara alami. Nah, contohnya di apotek itu, apoteker itu lupa riwayat alergi pasien karena tidak ada sistem rekam medis digitalnya. Kemudian yang terakhir yaitu masalah keahlian. Kurangnya kompetensi atau pengetahuan di bidang terkait. Contohnya yaitu pengelolaan non-apoteker membuat aturan obat yang tidak berdasarkan pada bukti ilmiah. Ada juga teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknik curah ide atau brainstorming. Cara kerjanya mengumpulkan ide sebanyak mungkin dari banyak orang tanpa ada penilaian atau kritik. Tujuannya agar ide yang muncul beragam. Contohnya, tim apotek berdiskusi mencari ide program loyalitas pelanggan, mengumpulkan 15 ide, lalu memilih 3 ide yang paling mungkin dijalankan. Yang kedua ada teknik kelompok nominal atau nominal group teknik. Cara kerjanya setiap orang menuliskan pendapat atau keputusannya secara mandiri atau individual terlebih dahulu. Nah, baru kemudian didiskusikan bersama dalam kelompok. Contohnya yaitu staf rumah sakit menuliskan prioritas pengadaan obat masing-masing secara pribadi sebelum dirapatkan untuk diputuskan bersama dalam rapat formularium. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada teknik Delphi. Nah, cara kerjanya mirip teknik nominal tetapi melibatkan para ahli atau pakar. Keputusan diambil melalui survei bertahap dan diskusi mendalam hingga mencapai kesepakatan terbaik. Tapi suara terbaik itu maksudnya itu bukan suara terbanyak atau voting. Contohnya itu komite farmasi dan terapi mengundang pakar klinis untuk menyusun formularium rumah sakit melalui survei bertahap. Singkatnya, perbedaan utama dari ketiga teknik ini tuh yang pertama, teknik curah ide itu fokusnya pada kuantitas ide. Untuk teknik nominal fokus itu fokus pada pendapat individu sebelum diskusi kelompok. Dan untuk teknik Delphi sendiri itu fokus pada kesepakatan bersama para ahli. Nah, selesai. Jadi perencanaan itu bukan cuma teori, tapi sangat penting dalam praktik sehari-hari, terutama di bidang farmasi juga. Semoga penjelasan ini membantu kalian dan memahami materi dengan lebih mudah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa. Labana al Yaure.